Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin khatamal anbiya nabiyuna al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi tasliman katsira. Qala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من عذاب النار. Alhamdulillah, segala puji hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk keikhlasan pujian kita kepada Allah Rabbul Izzah Rabbul Maghfirah, yang kita masih diberikan kesempatan berkumpul walaupun dengan cara jauh, namun kita masih diberikan kesempatan di menjelang malam ini kita masih bisa insyaallah dalam rangka saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan insyaallah. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan wa akhwat, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan hari ini pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sedikit pembahasan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang berkaitan dengan iman dengan hari akhir, yaitu dengan hari kiamat, yang tentunya ada banyak hal yang perlu untuk kita imani terkait dengan hari akhir. Di antaranya kita harus mengimani adanya mengenai balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang itu mengenai surga maupun neraka. Dan insyaallah hari ini kita membahas mengenai mengimani adanya neraka jahanam. Sebagaimana dalil-dalil yang kita ketahui tentang neraka jahanam, kita tentu menjadi tahu tentang betapa dahsyatnya azab neraka jahanam yang akan dirasakan oleh penghuni kelak, baik dari sisi apinya yang Allah sudah siapkan sedemikian panasnya, makanannya dan minumannya, pakaiannya, dan berbagai macam siksaan lainnya yang Allah sediakan di neraka jahanam. Dan di antara siksa-siksa Allah yang Allah berikan kepada penghuni neraka jahanam adalah siksaan mental. Selain siksaan fisik, juga siksaan mental. Di antaranya penghuni neraka nanti mereka akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukannya mereka dengan makhluk yang mereka sembah ketika mereka masih di dunia. Sehingga akan terjadi pertengkaran di antara mereka. Baik pertengkaran tersebut yang juga akan disaksikan oleh beberapa penghuni yang lainnya, yang tidak hanya disiksa dengan secara fisik mereka, namun mereka tersiksa secara mental mereka. Nah, ini salah satu bentuk yang nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah. Siksaan yang beragam yang diterima oleh penghuni neraka nanti akan menjadikan mereka akhirnya menyesal. Bagaimana penyesalan yang panjang yang mereka tidak bisa kembali lagi ke dunia dengan penuh penyesalan, namun penyesalan mereka itu tidak lagi akan membawa sedikit pun manfaat baik saat itu, karena di antara nama yang Allah sebutkan mengenai hari kiamat adalah Yaumul Hasr, yaitu hari yang penuh dengan penyesalan. Dan kita tahu hari kiamat disebut hari penyesalan karena pada hari itu akan banyak sekali penyesalan yang sangat dalam yang akan diungkapkan oleh penghuni neraka tersebut. Nah, kita lihat insya Allah di antara beberapa pertengkaran yang akan terjadi di antara penghuni neraka.
Kalau kita tahu penghuni surga mereka akan merasakan nikmat Allah, bahkan mereka akan menikmati satu sama lain, akan saling mengucapkan bahasa-bahasa yang indah. Ternyata penghuni neraka pun Allah mengabadikan dalam beberapa surat yang akan kita bahas di klasifikasi mengenai beberapa bentuk pertengkaran berdasarkan urutan-urutan ayat yang akan Allah jelaskan dalam Al-Quran. Pertama diantaranya, penghuni neraka nanti mereka akan saling berlepas diri satu sama lain. Jadi kalau mereka saat ini mereka orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang sifatnya mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala, yang melecehkan orang-orang beriman, satu sama lain mereka seakan-akan mereka bergabung untuk melecehkan agama Allah. Nanti ke kondisi mereka satu sama lain pertama digambarkan mereka akan saling berlepas diri. Ya, hal ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 166, di mana orang yang mengikuti dan diikuti, itu orang yang mengikuti dan orang yang diikuti, itu mereka satu sama lain saling berlepas diri, yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah 166 sampai dengan 167. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab, yaitu ketika orang-orang yang diikuti mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka, dan wara'ul adzab wa taqatta'a bihimul asbab, dan mereka ketika mereka melihat siksa di hadapan mereka, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Wa qala alladzina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, yaitu imam mereka yang mengikuti pemimpin mereka, karena di sini dikatakan wa qala alladzina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, anna lana karratan fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum khasarat 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata orang-orang yang mengikuti ketika sudah terputus hubungan satu sama lain, dan orang-orang yang mengikuti berkata, seandainya kami dapat kembali lagi ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka yang kami ikuti, sebagaimana saat ini mereka juga berlepas diri atas kami. Dan demikianlah kata Allah, wa kadzalika yurihimullahu a'malahum, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka segala amal bentuk perbuatan mereka sebagai bentuk penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali lagi wa ma hum bi kharijina minan nar, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Jadi kondisinya mereka saling berlepas diri satu sama lain. Sehingga ayat ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antara orang yang diikuti dan orang yang mengikuti, dan mereka sama-sama menuju neraka jahanam, dan sama-sama mereka melihat azab di depan mereka. Ketika mereka melihat azab di hadapan mereka, maka terputuslah yang biasanya mereka begitu akrab di dunia, mereka berusaha satu sama lain tidak saling mengenal. Mungkin mereka dulu di dunia mereka begitu dekat, mereka begitu sangat mencintai, mereka jalan bareng, mereka melakukan kemaksiatan bersama, mereka berbuat kesyirikan yang sama, bahkan mereka saling mencintai satu sama lain di antara mereka. Ketika mereka berkelompok untuk melecehkan orang-orang yang beriman, mereka pun bersama. Namun seluruh hubungan akan terputus ketika itu, sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-akhilla, yaitu teman-teman akrab, yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, pada hari itu teman-teman akrab pada hari itu sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena kita tahu penjelasannya, orang-orang yang bertakwa mereka bahkan bisa memberikan syafaat satu sama lain. Namun orang-orang yang nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah, meskipun mereka ketika dunia menjadi teman yang sangat akrab, mereka satu sama lain nanti akan saling bermusuhan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, teman itu akan terus terbawa sampai di hari kemudian. Allahu Akbar. Maka ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kali berlepas diri kelak adalah pemimpin yang diikuti. Para pemimpin mereka tidak mau dideketin orang-orang yang mengikutinya.
Apapun yang mereka saat ini mereka ikutin, maka mereka satu sama lain saling berlepas diri. Bahkan mereka sadar bahwa mereka nanti akan masuk neraka, akan tetapi kalau mereka melihat orang yang mengikutinya ada di hadapan mereka, mereka lebih merasa apa? Beban mental buat mereka, karena mereka akan ditambahkan azabnya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Nah, itu kalau kita gambarkan pengikut ketika melihat pemimpin mereka berlepas diri dari mereka, dan mereka akan kecewa. Apapun yang mereka idolakan saat ini di dunia, ketika yang mereka idolakan nanti bertemu dengan mereka sama-sama bermaksiat kepada Allah di dunia, dan mereka saling berhadapan satu sama lain, maka mereka akan saling menghadapi kekecewaan. Orang yang dulu di dunia mereka berharap akan ada kebaikan dari orang yang diikutin, ternyata ketika hari itu mereka berlepas diri atas mereka sendiri. Dan ini memberikan penderitaan yang gak ringan, karena hari itu mereka gak tahu kemana lagi mereka harus minta pertolongan. Sementara penderitaan itu sudah mereka rasakan meskipun mereka jauh sebelum dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Karena itu mereka berkata kepada Allah, mereka mengucapkan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat yang lanjutnya itu 167 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anna lana karratan fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Seandainya kami dapat kembali ke dunia, lau anna, seandainya kami bisa lagi kembali ke dunia, niscaya kami akan berlepas diri kepada orang yang kami ikutin dulu ketika dunia, sebagaimana mereka saat ini berlepas diri atas kami. Allahu Akbar. Ini keadaan mereka. Nah, mereka berangan-angan karena penyesalannya sudah terlambat, karena mereka nggak bisa lagi kembali ke dunia. Mereka mengharapkan kalau kami bisa kembali, pasti kami nggak akan ikuti mereka. Maka kami nggak akan jadikan itu sebagai suri tauladan buat kami. Kami nggak akan jadikan mereka sebagai contoh di kehidupan kami di dunia saat ini. Namun penyesalan padahal itu udah nggak ada gunanya di hadapan Allah. Karena mereka tidak akan bisa keluar dari neraka, sebagaimana Allah katakan, wa ma hum bi kharijina minan nar. Karena sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka Jahannam. Allahu Akbar. Ketika ditafsirkan dalam Fathul Al-Qadir di Al-Shawkani, ya, ditafsirkan kata hum di sini, wa ma hum bi kharijina minan nar, memiliki dua tafsiran yang berbeda. Pertama, mereka mengatakan bahwa kalimat hum di sini maksudnya adalah penekanan dan sekali-kali tidak akan pernah keluar. Yaitu penekanan kalimat hum di situ, mereka tidak akan pernah keluar dari neraka Jahannam. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua dikatakan hum di sini adalah secara spesifik, yaitu orang-orang yang mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yaitu orang-orang kafir, di mana mereka tidak akan pernah keluar dari neraka Jahannam. Intinya, Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam, maka tersebut mereka tidak akan pernah keluar dari neraka Jahannam. Nah, ini merupakan siksa yang sangat panjang buat mereka dan sangat mengerikan. Ketika seorang masuk ke dalam neraka dan gak ada harapan mereka untuk keluar, kecuali orang-orang yang ketika di dunia mereka bertauhid kepada Allah, mereka memiliki akidah yang baik, kalaupun mereka berbuat salah, mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dan akan dicuci dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan bagi mereka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka tersebut. Adapun mereka yang mati meninggal dalam keadaan mereka berbuat ingkar, kafir, murtad atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diikuti oleh orang-orang yang mengikuti mereka, sudah sesat dan menyesatkan, maka Allah menyatakan wa ma hum bi kharijina minan nar, niscaya sekali-kali mereka tidak akan pernah keluar dari neraka Jahannam. Wa iyadzu billah. Ini kondisi yang pertama. Bagaimana kita harus tahu bahwa Allah memasukkan orang-orang musyrik ke dalam neraka Jahannam. Allah mengejek mereka. Bukan hanya sebelum itu, bahkan Allah mengejek dan mengolok-olok mereka. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat At-Thur ayat ke-16. Meskipun mereka mau sabar atau tidak, gak ada bedanya. Kata Allah Jalla Jalaluhu, islauha fasbiru aw la tusbiru. Masuklah kalian ke dalam neraka, kalian mau punya sabar ataupun gak sabar menghadapi cobaan Allah. Alaikum inna tujzauna ma kuntum ta'malun. Niscaya kalian akan diberikan balasan atas apa yang kalian kerjakan. Mau sabar mau kagak, masuk ke dalam nerakanya Allah. Allahu Akbar. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu diantaranya. Lalu bagaimana kembali Allah menyatakan hal ini berbeda. Kalau tadi Allah katakan mereka mau bersabar atau tidak, mereka masuk. Islauha fasbiru aw la tusbiru. Silakan, mereka mau sabar nggak mau sabar,
itu rasakan azab Allah Jalla Jalaluhu. Kita beda kalau kita bersabar di dunia saat ini, ketika seorang dapatkan cobaan atau ujian atau musibah apapun di dunia, maka kesabaran akan memberikan faedah buat mereka di dunia ini. Jangankan di dunia, dan di akhirat pun Allah akan memberikan balasan bagi orang yang sabar ketika diberikan ujian atau cobaan oleh Allah. Namun ketika berbicara tentang azab neraka, maka Allah menyatakan kesabaran dengan apapun, mereka mau sabar mau kagak, buat Allah itu nggak akan menambah atau mengurangi, bahkan buat mereka akan sama aja. Kalau kita sabar di dunia, pasti ada titik akhir dari musibah yang kita dapatkan. Adapun manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sawaun alaina, yang dalam surat Ibrahim ayat 21 ketika Allah menyatakan apa? Sama saja. Ya, mereka saling mengelak. Saat pertama mereka saling mengelak satu sama lain, sehingga Allah mengejek mereka. Kamu mau sabar mau enggak, tetap kamu akan rasakan azab yang Allah janjikan buat kalian. Makanya Allah mengabadikan kata mereka ketika mereka saling menghujat satu sama lain. Sawaun alaina ajzi'na am sabarna malana mim mahis, dalam surat Ibrahim ayat 21. Sama-sama saja bagi kita, kita mengeluh atau kita bersabar, sekali-kali tidak ada tempat buat kita untuk melarikan diri. Ini bentuk pertengkaran, yaitu antara penghuni neraka yang pertama akan mereka lakukan, bahwa mereka akan saling berlepas diri satu sama lain. Wa iyadzubillah. Yang kedua, sifat penghuni neraka Jahannam atau neraka nanti yang sifatnya mereka kekal di dalamnya, mereka akan saling melaknat satu sama lain. Ini di antara pertengkaran para penghuni neraka, kelak mereka akan saling melaknat, yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat ke-38 sampai ke-39. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala adkhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat akhrahum li'aulahum rabbana haula'i adalluna fatihim adzaban dhi'fan minan nar. Itu pertama kali yang mereka ucapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala adkhulu fi ummin, maka masuklah kalian semua ke dalam nerakanya Allah, minal jin wal ins, bersama dengan kelompok manusia maupun jin, finnar, ke dalam api neraka. Kullama dakhalat ummatun, ketika masuk kelompok yang pertama ke dalam neraka Jahannam, la'anat ukhtaha, maka ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka saling melaknat satu sama lain. Hatta idza daraku fiha, dan ketika masuk kelompok berikutnya yang baru masuk, melaknat kelompok yang telah masuk sebelumnya. Jami'an, di dalamnya mereka bertemu satu sama lain. Qalat akhrahum, satu sama lain mereka mengatakan li'aulahum, kepada yang lainnya, Rabbana haula'i adalluna, ya Rabb, mereka lah yang pertama kali menyesatkan kami ya Rabb. Fatihim adzaban dhi'fan, bebankan atau berikan kepada mereka azab yang lebih ya Allah. Minan narin, dari api neraka. Qala likulli dhi'fin, kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing sudah mendapatkan jatahnya, walakin la ta'lamun, namun kalian enggak tahu. Wa qalat aulahum li ikhrahum, dan berkata satu sama lain kepada yang baru masuk atau yang awal masuk, fama kana lakum alaina min fadlin fadzuqu adzabal bima kuntum taksibun. Mereka menyatakan apa? Ya, mereka kepada yang masuk kemudian, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, dan maka rasakanlah siksa atas perbuatan yang kamu lakukan. Maksudnya masing-masing akan mendapatkan azab sesuai dengan azab yang Allah berikan buat mereka. Walaupun satu sama lain mereka saling melaknat, ya Rabb, azab dia lebih banyak ya Allah, karena mereka aku sesat ya Allah. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan bagaimana penghuni neraka antara satu sama dengan yang lainnya, mereka saling melaknat dan mereka saling menuduhkan satu sama lain ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Tak kala mereka sudah saling bertemu satu sama lain, yang mengikuti dan yang diikutin, mereka saling menghujat satu sama lain, mereka saling melaknat satu sama lain. Ketika mereka dijadikan suri tauladan atau role model di dunia, ternyata itu sesat dan menyesatkan. Mereka nanti saling bertemu di neraka, maka mereka saling melaknat. Orang yang mengikuti melaknat, ya Allah, karena dia maka saya masuk, berikan azab yang lebih pedih ya Rabb.
Dan masuk orang berikutnya, ya Allah saya disesatkan karena dia, maka berikan azab yang lebih ya Rabb. Maka mereka akan mendapatkan kekecewaan demi kecewaan, karena permintaan mereka tidak akan diberikan oleh Allah, karena Allah telah memberikan kadar masing-masing azab bagi orang tersebut. Ya, intinya ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, para penghuni neraka mereka satu sama lain akan saling mengejek. Yang belakangan datang mengadu kepada Allah terhadap kelompok yang dulu pernah masuk pertama kali ke dalam neraka, namun mereka juga mendapatkan siksa yang dilipatkan oleh Allah. Akhirnya yang kaum lebih dahulu masuk ke dalam neraka pun akhirnya mengejek orang yang baru masuk, sambil bilang apa? Kamu sama saya sama, gak usah saling mengejek. Satu sama lain sudah mendapatkan cobaan dari Allah, mendapatkan azab dari Allah. Dan ini bukan hanya siksaan fisik, namun siksaan mental yang mereka dapatkan. Yang berikutnya, di antara pertengkaran yang akan terjadi antara mereka, yaitu apa? Pertengkaran antara orang zalim dengan syaitan. Tadi Allah menggambarkan orang yang diikuti dan orang yang mengikuti, mereka satu sama lain saling bertengkar. Ketika mereka sudah stuck satu sama lain, kembali mereka cari siapa sumber kemaksiatan yang ada. Mereka pergi kepada syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam surat Ibrahim ayat 21 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa barazu lillahi jami'an faqala adh-dhu'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Wa barazu, dan mereka semua ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan dikumpulkan jami'an bersemuanya. Faqala adh-dhu'afa'u lilladzina istakbaru, berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang kuat, inna kunna lakum taba'an, dulu kami mengikuti kamu. Dulu kami mengikuti kamu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit? Fahal antum mughnuna 'anna min adzabillahi min syai'. Qalu, berkatalah orang-orang yang dulu merasa kuat atau sombong, yang istakbaru tadi, lau hadanallah lahadainakum, kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada saya bisa bawa kamu ke jalan yang benar. Sawa'un alaina ajzi'na am sabarna malana min muhis. Saat ini ya, sama saja bagi kita. Kamu mengeluh atau kamu bersabar, sekali-kali kamu tidak ada tempat untuk melarikan diri. Jadi orang yang sudah diikutin bilang udahlah, nggak ada manfaatnya kamu mengeluh atau enggak, buat kita nggak ada lagi tempat untuk keluar. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru, dan berkatalah syaitan tak kala sudah ditentukan permasalahannya. Jadi setelah satu sama lain dari minal nas tadi berseteru satu sama lain, mereka pergi ke syaitan. Setelah Allah putuskan masing-masing masuk ke dalam neraka secara zumara, lalu mereka saling bergontok-gontokan satu sama lain, mereka saling bertengkar, mereka saling berselisihan, dan mereka saling melaknat. Mereka selesai, udah nggak ada tempat lagi buat kita. Yuk kita pergi ke tempat yang lebih tinggi, kita maki-maki syaitan. Karena syaitan kita jadi seperti ini, iblis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an? Lamma qudiyal amru wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan ketika telah diputuskan permasalahan pada waktu itu, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang ditepati oleh Allah. Wa wa'adtukum, dan Allah menepati janji tersebut. Dan fa akhlaftukum wa ma kana li waliikum min sultani illa an da'utukum fastajabtum. Lalu kata iblis, ya, tak kala sudah diselesaikan semua permasalahannya, Allah telah menjanjikan kalian janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu, tetapi aku menyalahi janji yang pernah aku janjikan kepada kamu. Dan sekali-kali tidak ada kuasa aku atas dirimu, kecuali aku hanya mengajak kamu, dan kamu mematuhi panggilanku. Dan saat ini tidak ada yang mendapat menolongkan kamu atau menolongkan aku. Maka sekali-kali aku tidak bisa menolong kamu, dan kamu tidak bisa membenarkan perbuatan kamu. Kamu mempersekutukan Allah karena kemauan kamu sendiri. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan siksa yang pedih. Bayangkan betapa hancurnya mereka.
sudah disiksa fisik mereka, mental mereka dijatuhkan lagi. Sudah mereka berseteru di antara mereka, lalu mereka saling mencaci satu sama lain. Mereka pergi ke pemimpin mereka itu iblis, sambil iblis menyatakan, "Hang on, jangan kau salahkan aku. Allah menjanjikan kamu janji yang tepat, kamu tidak penuhi. Aku menjanjikan sesuatu dan aku tidak memaksa lo, hanya mengajak, dan kamu menjawab panggilanku. Jadi saat ini fala talumuni walumukum, jangan kalian menyalahkan aku, namun salahkan diri kalian sendiri. Walumu anfusakum, ma ana bimusrihikum, dan bukanlah aku punya kuasa atas kalian, wa ma antum bimusrihin, dan aku juga nggak bisa berbuat apa-apa buat kalian. Inni kafartu bima asyraktum, dan aku berlepas diri atas apa yang kalian serikatkan kepada Allah min qabl, sebelumnya ketika kalian di dunia. Inna zalimina lahum azabun alim, ketahuilah azab Allah itu pedih bagi orang-orang yang berbuat zalim. Allahu Akbar. Kembali Allah abadikan yang kalau tadi kita baca dalam surat 21, wa baruzulillahi jami'an, Allah kumpulkan mereka. Baik yang lemah, mereka dikumpulkan bertemu dengan orang yang sombong ketika di dunia, merasa punya kekuasaan, merasa punya kemampuan, merasa punya ilmu. Orang yang lemah ditindas, lebih ditindas, dan karena tanpa ada kekuatan mengikuti. Sambil menyatakan, inna kunna lakum taba'an, ingat gak dulu kami mengikuti kamu loh. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi syai'a min syai'in, bisa nggak sedikit aja kira-kira kamu ngurangin di azab Allah sedikit aja. Para mufassirin ketika mengartikan, mentafsirkan ayat ini ada istilahnya istifham inkari, yaitu apa? Pemahaman menyebutkan bahwa permohonan dari orang yang du'afa tadi kepada istikbaru, yang merasa punya kekuatan, sebutannya apa? Hanya sebatas ejekan. Sebatas ejekan. Mereka tahu orang yang sombong saat ini udah nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga permintaan orang-orang yang du'afa tadi hanya sebagai bentuk apa? Istifham inkari, pertanyaan untuk penafian. Saya yakin kamu nggak bisa, cuman hanya mengejek. Coba kalau kamu merasa betul-betul dulu berbuat mampu banyak, coba bisa nggak min azabillahi min syai', fahal antum mughnun anna minan azabillahi min syai', bisa nggak kamu berbuat sesuatu mengurangin sedikit aja azab dari Allah ini? Qalu, dan berkata orang-orang yang sombong tadi, lau hadanallah lahadainakum, kalau saja Allah itu memberikan saya jalan yang benar, petunjuk yang benar, saya bisa memberikan petunjuk buat kamu. Oh, saya aja sesat, kenapa kamu ngikutin saya sesat? Bahasa kasarnya seperti itu. Saya ini sudah sesat, ngapain kamu ikutin saya sesat? Am sobarna malam min mahis, kamu sabar atau kamu nggak sabar, kita nggak akan pernah bisa punya tempat untuk melarikan diri. Maka inilah istifham inkarinya. Ditafsirkan ayat ini sebetulnya orang miskin, orang yang lemah pun tahu gitu loh, kalau sesungguhnya orang-orang yang sombong di dunia pun pada saat ini tidak bisa berbuat apapun atas azab Allah yang sudah Allah siapkan bagi mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ya. Lalu apa jawaban orang-orang yang sombong tadi? Lau hadanallah lahadainakum sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana mim mahis. Coba, apa nggak sakit banget? Udah ngikutin, sudah sesat ikut disesatkan, sampai ketika di hadapan Allah mereka berlepas diri. Inni bari'um bima asyraktum, aku berlepas diri atas apa yang kamu pernah bersyirikat kepada Allah sebelumnya. Kemudian mereka mengejek dan menghina, saling menghujat satu sama lain, saling memaki satu sama lain. Kemudian disebutkan oleh para mufassirin, ketika pertengkaran mereka ini sudah sampai klimaksnya dan gak bisa mendapatkan manfaat, mereka mengadu kepada iblis. Maka setan pun, iblis menjawab dengan khutbahnya di atas mimbar yang tadi diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat ke-22. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktum. Iblis menyatakan, aku berlepas diri atas apa yang kalian persekutukan aku dengan Allah ketika kamu masih di dunia. Aku hanya mengajak dan aku tidak memaksa.
Allah menjanjikan sesuatu yang benar, kalian ingkari. Padahal Allah, janji Allah itu benar. Aku menjanjikan, namun aku mengingkari. Dan aku tidak memaksa, kalian yang mengikuti. Maka fala talumuni, jangan kalian memaki diriku atau mencerca diriku, cercalah diri kalian sendiri. Allahu Akbar. Setan membantah tuduhan, mengatakan bahwa mereka dia menyelisihi janjinya, gitu loh. Jadi seakan-akan udahlah, gak usah menyesal. Allahu Akbar. Ayat ini menggambarkan bagaimana nanti ya ini mereka saling berlepas diri satu sama lain. Ya. Yang berikutnya, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana keadaan nanti ketika terjadi pertentangan atau pertengkaran, mereka satu sama lain saling menuduh. Kalau tadi mereka saling menghujat, saling melaknat, saling menyelisihi satu sama lain, sekarang mereka saling menuduh. Allah berfirman dalam surat Saba, ya, ayat ke-31 sampai ke-33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafir di antara mereka, lan nu'mina bihadzal Qur'an, kami sesungguhnya sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, wala billadzi baina yadayhi, dan kami tidak pula beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Walau tara, seandainya, kata mereka, kalau kamu lihat ketika orang-orang zalim, idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'din, kata Allah, seandainya kamu bisa melihat bagaimana orang-orang yang zalim ketika mereka bertemu sama lain di hadapan Allah, sebagian mereka saling menghadap-hadapkan perkataan kepada yang lainnya, saling menuduh satu sama lain. Al-qawla yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru, berkata orang yang lemah kepada orang yang sombong atau yang kuat, laula antum lakunna mu'minin, seandainya bukan karena kamu, niscaya kami termasuk orang yang beriman. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu, dan berkata orang yang merasa dirinya kuat ketika di dunia kepada orang yang lemah, anahnu sadadnakum anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Ya, kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk setelah petunjuk datang kepada kamu? Bahasa kasar gini, kami nggak pernah menghalangi kamu untuk beriman kepada Allah kok. Kami nggak menghalangi kamu kok. Ba'da idz ja'akum, setelah sebelumnya datang para nabi dan rasul, kami nggak menghalangi kamu untuk beriman. Bal kuntum mujrimin, namun kalian sendiri kok yang berbuat dosa. Wa qala alladzina tuz'ifu lilladzina istakbaru, dan kembali berkata orang-orang yang lemah kepada orang yang menyombongkan diri ketika di dunia, bal makru laili wan nahar, tapi makar kamu kan yang kamu lakukan pagi dan malam. Iftamurunanna an nakfuru billah, iftamurunanna an nakfura billah, dan kalianlah yang memerintahkan dengan makar kalian untuk kami, agar kami mengkufuri Allah, ya, wa naj'alu lahu andadan, dan menyebabkan kami mengambil tandingan selain daripada Allah, wa asrun nadamah lamma ra'ul azab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Ya, kemudian kedua belah pihak menyembunyikan penyesalan ketika mereka satu sama lain saling menuduh. Kan dulu kamu yang membuat makar pagi dan siang, sampai kami mengingkari Allah, sampai kami menjadikan tandingan kepada selain Allah, sampai kami menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena kamu berbuat makar kepada kami. Wa asrun nadamah, dan juga kalianlah yang ketika mereka sudah melihat azab di depan mereka, lamma ra'al azab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru, dan mereka sudah di leher mereka dikalungkan leher dari api kepada orang-orang kafir, dan mereka tidak dibalas kecuali berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Mereka udah saling satu sama lain, gak ada lagi sempat untuk menuduh. Allahu Akbar. Ayat ini ditujukan kepada mereka ketika mereka di dunia tahu akan Al-Quran, mereka tahu akan diturunkan kitab sebelum Al-Quran, ya,
Dan mereka membaca bagaimana azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang kafir, dan mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran, dan mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kepada kitab-kitab sebelum mereka, yaitu ke orang Nasrani atau Yahudi, yang mereka tidak mau beriman kepada pada Taurat atau Injil, yang semua intinya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menggambarkan ketika orang-orang zalim nanti, mereka yaitu mereka yang berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Allah, dan mereka satu sama lain saling menuduh bahwa karena merekalah saya disesatkan, karena makar merekalah maka saya menjadikan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merekalah maka saya menyembah kuburan bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merekalah saya berdoa kepada selain Allah bukan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Padahal kata mereka, bukankah kalian yang menyembah, kami nggak pernah menghalangi kalian untuk beribadah kepada Allah. Ya, bahkan mereka orang-orang yang lemah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ya Allah, kalau bukan karena mereka, niscaya kami termasuk orang yang beriman ya Allah. Dalam tafsir As-Sa'di ditafsirkan ayat ini, mereka datang kepada Allah dan meminta keadilan dari Allah sambil menyatakan, ya Allah, kami berbuat gini karena mereka menyesatkan kami ya Rabb. Sehingga mereka mengharapkan mereka dibebaskan dari azab dan mereka selamat dari azab. Namun orang-orang yang sombong saling menyatakan, enggak ya Allah, bukan saya, mereka yang tidak mau beriman, kami nggak memaksa kok. Akhirnya mereka saling berdusta karena mereka saling sama satu sama lain tidak mau memikul beban. Namun Allah menyatakan apa? Wa, dengan kalimatnya, ya, saling membantah satu sama lain. Namun Allah menyatakan, kalian merasakan azab bagi orang-orang yang zalim. Allahu Akbar. Ya, intinya mereka saling menuduh satu sama lain. Namun kata Allah bahwa mereka semua, baik orang yang menyombongkan diri maupun orang yang mengikuti atau orang yang diikutin, mereka saling menyesal satu sama lain, dan mereka saling dendam satu sama lain, dan pertengkaran dan saling tuduh di antara mereka satu sama lain pun tidak mengubah kondisi keadaan mereka, sehingga mereka dilemparkan ke dalam neraka Jahannam wa iyadzubillah. Kembali berikutnya, pertengkaran mereka nanti di hari kemudian di hari neraka Jahannam, mereka akan saling beradu argumentasi. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dalam surat As-Saffat ayat ke-22 sampai agak panjang, ini kita sedikitkan dikit. Ayat 22 sampai 33. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kepada malaikat diperintahkan, ihsyuru alladzina zalamu, yaitu mereka kumpulkan orang-orang yang zalim, wa azwajahum wa ma kanu ya'budun, tumpulkan bersama teman-teman sejawat mereka, teman-teman dekat mereka, berikut sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah, wa ma kanu ya'budun, apa yang mereka sembah. Jadi kumpulkan orang yang berbuat zalim dan orang yang mengikuti mereka bersama dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, min dunillah, selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim, ajak mereka, tunjukkan kepada mereka jalan menuju nerakanya Allah. Waqufuhum innahum mas'ulun. Waqufuhum maksudnya apa? Dan tahanlah mereka di tempat pemberhentian mereka, karena sesungguhnya mereka akan ditanya. In kuntum, innahum mas'ulun, karena mereka akan ditanya oleh Allah. Malakum la yatanasarun, kenapa kamu sekalian tidak saling tolong menolong nih? Bahasanya Allah saling mengejek mereka. Mana nih dulu yang mereka saling satu sama lain bekerja sama untuk menyembah selain Allah, kenapa kalian sekarang tidak saling tolong menolong? Balhum yauman mustaslamun, namun mereka pada hari itu saling berbantah-bantahan. Wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun. Mereka sudah saling berserah diri, udah nyerah, nggak tahu harus berbuat apa. Bahkan ba'dhum ala ba'din yatasaalun, mereka satu sama lain saling berbantahan, adu argumentasi. Qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Mereka menyatakan apa? Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lainnya, anil yamin, saling berbantah-bantahan. Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari arah kanan.
Dan sekali-kali yaitu pemimpin mereka menjawab, sebenarnya kamu yang tidak beriman dan kami tidak berkuasa atas kamu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Kami nggak berkuasa, kata pemimpin, kami nggak bisa berbuat banyak sama kamu, kalian sendiri yang ngikutin. Bal kuntum qauman taghin, kalian sendiri yang berbuat melampaui batas. Fahaqqa 'alaina al-qaula rabbuna inna ladza'iqun. Sungguh kita akan merasakan azab yang telah menyesatkan kamu. Inna kunna ghawin, karena kami adalah orang-orang yang sesat. Fa innahum yawma idzin fil azabi mushtarikun, dan kami adalah orang-orang sesat dan pada hari ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah saling berargumentasi, saling menyesatkan, sambil mereka menyatakan apa? Kalian, maka kami telah menyesatkan kamu dan kami adalah orang-orang yang sesat. Dan sekarang pada hari itu mereka mendapatkan azab Allah. Fil azabi mushtarikun. Mereka saat mustarikun di sini seakan-akan apa? Mereka merasakan kesenangan dengan azab padahal kepedihan. Allahu Akbar. Kembali Allah ingatkan 22-23-nya. Ya. Maaf, 22-23. Ihsyurul ladzina zalamu. Allah perintahkan malaikat tuh. Dia kalimat yang awalnya 22 tadi. Ihsyarul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun. Dikumpulkan orang-orang yang menyeru dan yang diseru kepada yang disembah. Jadi katakanlah orang yang berbuat syirik saling menyeru satu sama lain. Kamu jangan percaya sama Allah, percaya aja sama ini. Ikutilah ini, lebih baik buat kamu. Nah, dua-duanya mereka semua akan dikumpulkan oleh Allah dan mereka saling nanti apa? Wa min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan kepada mereka neraka jahanam, jalan menuju sirat al-jahim. Bayangkan orang yang berbuat musyrik, orang yang melakukan maksiat, mereka akan dikumpulkan satu sama lain bersama-sama satu golongan, sehingga seperti orang mereka dikumpulkan seakan-akan satu jalan, diarahkan ila nari jahannam, ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Dalam ayat ini Allah menggunakan bahasa fahduhum. Ya, fahduhum itu apa? Padahal biasanya kalau bahasa fahduhum itu jalan kebaikan, namun Allah sambil mengucapkan fahduhum ila tariqil jahim, atau dengan bahasanya fahduhum ila siratil jahim, tunjukkan ke jalan, yaitu jalan mereka ke neraka. Allahu Akbar. Itu yang Allah gambarkan. Dalam surat As-Saffat yang sama 24-26-nya Allah menyatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan di tempat, nanti mereka akan ditanya. Malakum la tanasarun. Tanyakan satu sama lain. Allah menanyakan kepada mereka, mana kok kamu sekalian nggak saling menolong satu sama lain? Balhum yauman mustaslimun. Tapi pada hari mereka betul-betul udah lepas diri. Mereka berserah diri, mereka nyerah. Karena mereka tidak bisa saling menolong satu sama lain. Belum sampai masuk ke neraka aja mereka sudah diolok-olok dan diejek oleh Allah. Mana tuh teman kamu yang dulu katanya kamu sehidup semati, kamu saling mengolok satu sama lain, orang yang beriman diolok-olok. Sekarang mana tuh? Gak bisakah kalian saling menolong satu sama lain? Mereka pasrah karena di depan mereka sudah ada neraka jahanam. Maka yang terjadi kemudian mereka saling berbahadap-hadapan satu sama lain dan mereka terjadi adu argumentasi di antara mereka. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Sehingga dilanjutkan sampai ayat akhirnya, mereka satu sama lain saling berbantah-bantahan. Mereka saling memberikan pembelaan bahwasannya karena pemimpin kamilah, maka yang mereka pemimpin-pemimpin itu berusaha menyesatkan kami dari sisi kanan maupun dari sisi kiri. Padahal pemimpin mereka juga bilang, hang on, kami nggak pernah maksa kamu, tapi bal taktumuna mu'minin wa ma kana lakum 'alaina min sultan bal kuntum qauman taghin. Namun kalianlah adalah kaum yang betul-betul melampaui batas, padahal kami nggak bisa maksa loh. Ya, yang ditafsirkan yang pertama, mereka adalah pemimpin dari kalangan mereka yang menyesatkan, atau maksudnya apa? Ketika mereka di dunia, mereka dihalangi oleh orang-orang untuk mengikuti ajaran Allah, sehingga mereka betul-betul sesat dan mereka disesatkan, atau mereka sesat dan menyesatkan. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Allahu Akbar.
Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini diantaranya bahwa mereka fa innahum yawma idzin fil adzabil musytarikun. Mereka nanti akan mendapatkan azab yang betul pedih. Dan yang berikutnya, maaf masih ada waktu insyaallah. Kira-kira masih ada waktu? Silakan. Oke, baik. Dua lagi insyaallah. Dan yang terjadi pertengkaran nanti di neraka jahanam, mereka saling menghina satu sama lain. Udah mereka saling mencecar, mereka saling menghina, mereka saling menghujat, mereka saling melaknat, dan mereka saling menghina sekarang di sisi yang lain. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, dalam surat As-Sad 55-64, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Demikianlah keadaan penghuni surga. Dan sesungguhnya orang-orang jahannam yaslaunaha fa bi'sal mihad. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan bagi mereka fa bi'sal mihad, tempat kembali yang buruk, yaitu jahannam. Falyadzuquhu hamimun wa ghassaq. Dan mereka masuk ke dalamnya maka amat buruk, wa akharu min syaklin azwaj. Mereka amat buruk tempat jahanam, dan neraka jahanam mereka akan dirasakan minuman yang sangat panas. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala sifatnya neraka jahanam. Mereka akan masuk ke dalamnya, dan neraka jahanam itu betul-betul tempat tinggal yang paling buruk, dan azab neraka itu ditimpakan oleh Allah dan diberikan mereka minuman yang sangat panas dengan air yang sangat dingin yang mematikan, yang menghancurkan semua tubuhnya dengan air yang dingin. Dan azab yang berupa itu banyak sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kata qalu rabbana, kata orang, bal antum la marhaban, dan kalian tidak akan disambut sekalipun. Marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar. Ketika mereka masuk satu sama lain ke dalam neraka jahanam, satu sama lain nggak mau saling menyapa. Bahasa kasarnya gitu. Mereka tidak mau saling menyapa, tidak mau saling mengucapkan satu sama lain. Qalu, dan mereka berkata, Rabbana man qadama lana hadza fazduhu adzaban dha'fan. Ya Rabb, mereka-mereka yang sudah masuk lebih dahulu dari kami, berikan azab yang lebih pedih ya Rabb daripada kami. Finnar, di dalam neraka. Wa qalu ma lana la nara rajulan kunna na'uduhum min asyrar. Ya. Kembali orang yang sudah masuk pun menyatakan, ya Rabb, karena mereka maka berikan azab yang lebih. Ittakhadnahum sikhriyan am raghatan anhum al-absar. Inna dzalika lahaqqu takhasumu ahlun nar. Ya. Dan itulah pertengkaran antara penghuni neraka. Inna dzalika, dan yang demikianlah, lahaq, kebenaran, takhasumu ahlin nar, yang akan terjadi, yaitu apa? Mereka satu sama lain akan saling menghujat satu sama lain, saling menghina satu sama lain. Ya, mereka saling minta kepada Allah, ya Allah, hinakan dia yang lebih daripada saya. Yang masuk lebih dulu ya Rabb, karena mereka maka saya menyusul mereka masuk ke dalam nerakanya Allah. Mereka saling menghina. Itu neraka jahanam, yang mereka akan diberikan minuman dengan minuman yang panas. Kalaupun mereka diberikan minuman yang dingin, yang dinginnya akan menghancurkan tubuh mereka. Bal antum la marhaban bikum, dan mereka satu sama lain tidak akan saling menyambut satu sama lain. Beda dengan penghuni surga. Kalau penghuni surga ketika mereka bertemu dengan sesamanya, sampai-sampai malaikat menyatakan apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan selamat yang Allah ucapkan bagi mereka yang masuk ke dalam surganya Allah. Namun mereka yang masuk ke dalam nerakanya Allah, la marhaban bikum, tidak ada ucapan sambutan buat kalian. Qaddamuhu lana fa bi'sal qarar. Bahkan mereka minta orang-orang yang sudah dimasukkan lebih dahulu ke dalam neraka jahanam, timpakan kepada mereka azab yang lebih pedih minan nar. Ya. Allahu akbar. Kata Allah, kemudian Allah menutup pertengkaran mereka sambil menyatakan, ahli takhasuhum lahaqqu dzalik innan nar. Sesungguhnya yang demikian pasti terjadi pertengkaran di antara penghuni neraka.
Allahumma salli ala Muhammad. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir. Apa lagi yang akan terjadi pertengkaran nanti penghuni ahli neraka yang mereka mengikuti orang yang sesat dan menyesatkan? Ima pemimpin mereka, ima orang yang diidolakan sama mereka ketika di dunia, dan mereka dilemparkan ke dalam nerakanya Allah, yang mereka menjanjikan kehidupan di dunia dengan baik, seakan-akan mereka menyatakan, aku akan menjamin di hadapan Allah kalau bersalah, aku akan tanggung dosamu. Namun nanti mereka saling adu argumentasi yang lemah dan yang kuat. Selain mereka menghinakan, selain mereka melaknat, di yang terakhir apa? Mereka saling adu argumen yang lemah dan yang kuat, sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Ghafir. Ya, dalam surat Ghafir, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat 4 ayat ke-47 sampai ke-50, kata Allah Jalla Jalaluhu, wa idz yatahajjuna fin-nar. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan mereka dalam nerakanya Allah. Fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Mereka saling membantah satu sama lain, saling memberikan argumentasi yang lemah kepada yang kuat, sambil mereka menyatakan apa? Orang yang lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri, inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Mereka menyatakan, ingat nggak dulu kami mengikuti kamu loh, kami ikut kamu dulu. Bisa nggak sekarang ini fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar? Bisa nggak kalian mengurangi sedikit aja azab yang Allah berikan kepada kami? Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Kata mereka orang-orang yang sombong ketika di dunia dan mereka dipertemukan dengan orang yang lemah yang minta pertanggungjawaban kepada mereka, mereka menyatakan sesungguhnya kita semua sama-sama dalam nerakanya Allah karena Allah qad hakama bainal ibad. Allah telah memutuskan ketentuannya kepada hamba-hambanya. Wa qala alladzina finnar, dan berkatalah orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam neraka, li khazanatihi jahannam ud'u rabbakum, dan mereka meminta kepada malaikat yang menjaga neraka. Wa qala alladzina finnar, dan berkatalah orang yang sudah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka jahannam, ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kami, yukhafif anna yawman minal azab, agar Allah memberikan atau menangguhkan, menghentikan satu hari saja azab neraka ini. Qalu, berkata, yaitu penjaga malaikat yang menjaga neraka pada waktu itu berkata kepada mereka yang meminta, mengemis agar minta Allah menghentikan satu hari aja azab di neraka, awalam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat, tidakkah telah datang kepada kalian rusulukum bil bayyinat, kepada kalian rasul yang membawakan berita mengenai pertemuan hari ini? Qalu bala, mereka menjawab, benar, telah datang kepada kami rasul yang memberikan peringatan kepada kami mengenai hari pertemuan ini. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, oleh karena itu kamu minta sendiri kepada Allah sana. Berdoalah kamu sendiri kepada Allah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang kafir pada waktu itu kecuali sia-sia, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Argumentasi mereka pun ditolak oleh penjaga neraka, sampai penjaga neraka kembali bertanya, ya, awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat, apakah belum datang kepada kalian seorang rasul yang diutus untuk membawa berita atau kabar mengenai pertemuan hari ini, yaitu mengenai surga dan neraka? Qalu bala, lalu mereka menyatakan, betul, sesungguhnya telah datang kepada kami. Fad'u, maka oleh karena itu berdoalah, mintalah kamu langsung kepada Allah, jangan minta kepada aku. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan demi Allah permintaan mereka pada hari itu, doa mereka sia-sia di hadapan Allah. Allah menggambarkan bahwasanya penghuni surga, mereka berargumentasi satu sama lain. Pengikut mereka ketika di dunia yang setia mengikuti pemimpin mereka, mereka datang, mereka mengemis, mereka menangis, minta supaya dikurangi azabnya di hadapan Allah, dan mereka tidak bisa saling berbuat satu sama lain dan saling menyalahkan. Mereka nggak bisa memberikan keringanan azab, bahkan dalam ayat ini mereka pasrah kepada Allah, menyatakan bahwa mereka dimasukkan ke neraka di Jahannam karena keputusan Allah telah ditetapkan.
Akhirnya mereka tidak mendapatkan solusi kecuali mereka mengemis kepada penjaga neraka. Itu pun ditolak. Sambil ditanya, sudah datang hujahkah kepada kalian? Sudah, silahkan kalian menikmati azab yang demikian. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي الضَّلَالِ. Dan tidaklah ada doa yang diucapkan orang kafir yang diminta pada hari itu kecuali siksa sia-sia belaka. Surat Ghafir ayat ke-50. Artinya apapun yang mereka minta, yang mereka mohon, tidak satupun permintaan mereka akan dikabulkan oleh Allah. Ini beberapa pertengkaran penghuni neraka, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah. Di antara pertengkaran penghuni neraka kelak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa mereka dijelaskan bahwa penghuni neraka, mereka tidak hanya akan disiksa fisik mereka, namun mental mereka pun dengan berupa penghinaan, pertengkaran akan terus terjadi di kalangan mereka. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, mereka saling meminta kepada satu sama lain untuk meringankan beban mereka, namun satu sama lain, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada dosa yang ditanggung, masing-masing akan datang menghadap kepada Allah dengan membawa amalan mereka dan dengan membawa amal atau dosa-dosa mereka sendiri di hadapan Allah. La yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Ketika Allah menetapkan, maka Allah pasti akan mengabulkan. Allah pasti akan menepati permintaan. Ada apapun yang Allah tetapkan saat itu ataupun hari ini Allah tetapkan, maka kita akan mendapatkan janji Allah di kemudian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan peringatan buat saya pribadi dan keluarga saya maupun ibu bapak sekalian, bahwa yuk, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, kita ikutin apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hilangkan semua dzan, semua prasangkaan atau dakwah-dakwah yang semua tidak membawa kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sifatnya sesat dan menyesatkan, maka tinggalkanlah. Sebagaimana beliau menyatakan, taraktu fikum amrayni lan tadhillu bihi abadan, kitabullah wa sunnatan nabi. Aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan dua perkara kepada kita yang selamanya kalau kita berpegang teguh kepada dua perkara ini, kita tidak akan bisa sesat atau disesatkan oleh manusia manapun, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.